Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reby Rusmana dari Prodi Sistem Informasi. Saya akan menampilkan tugas 2 struktur data, yaitu mengenai pembuatan fungsi terkait sorting dari terbesar ke terkecil menggunakan metode merge sort dan counting sort. Baik, di sini saya sudah buat 2 file. Yang pertama ada merge sort, yang kedua ada counting sort. Isinya masih kosongan hello world ya. Oke, mungkin kita mulai saja dari si merge sortnya dulu. Pertama kita coba define dulu array data dengan isian 8 elemen ya, sesuai yang tercantum di dalam soal. Ini bebas aja, bisa masukkan 90, 15, 75, 5, 80, 25, 40, dan 50. Oke, lalu kita coba print out data terurut sort descending lalu kita tampilkan, kita looping data dengan define dengan nama file, lalu kita print out file, terus kita running. Nah, ini datanya sudah muncul. Datanya masih sesuai yang kita define ya, 90 sampai 50 ini. Sekarang kita coba buat fungsinya, namanya merge sort. Lalu di dalamnya kita assign param integer yang namanya array. Lalu kita di sini define mid yang nantinya keperluan buat membagi dua sebagai nilai tengahnya. Terutama lalu kita define juga di sini let, ini integer array namanya let, dengan lengthnya itu ambil data dari si mid. Itu juga buat yang right, kita define juga, saya coba define dengan cara yang berbeda, yaitu array.length dikurangi si mid. Berikutnya kita lakukan perulangan terhadap si let ini, 0 ini lebih kecil dari mid, di plus, lalu define left index sama dengan array ke index, di koma, lanjut juga untuk define right in i sama dengan mid, i lebih kecil dari array.length, length di plus, lalu right index dikurangi mid sama dengan array index. Nah, sini kita perlu juga fungsi lagi, mungkin bisa disatukan, cuman saya mau buat pisah aja. Fungsi baru public status void merge. Parameternya itu ada yang pertama array yang nampung arraynya nanti, lalu integer array si left, lalu integer si right. Ini in right. Nah, sekarang kita coba define yang pertama ini, kita define i, lalu j, lalu k, integernya koma. Oke, lanjut. Di sini kita perlu perulangan while. Untuk
kondisi di dalamnya itu adalah ketika lab.line-nya dan C lebih kecil dari array.line. Dalamnya ada pengkondisian lab index lebih besar sama dengan right index, maka array plus dengan lab plus else array plus dengan si right ambil dari si j plus titik koma. Sini juga saya perlu perulangan while untuk kondisi lain ketika ini yang dicari pendek isi dari plus sama dengan plus. Lalu untuk yang right juga berlaku j lebih kecil dari right.line array plus sama dengan right j plus titik koma. Nah, lalu kita panggil si merge ambil dari array lalu ini lalu ini right. Coba running titik koma, coba running dulu. Nah, datanya sudah agak berbeda ya dari ini, cuman ada beberapa kondisian yang masih belum sesuai, jadi sebentar, merge-nya belum dipanggil. Ini datanya masih sama kayak sebelumnya. Coba panggil si merge-nya, lalu run. Nah, datanya sedikit berbeda ya, cuman belum sepenuhnya dari terbesar ke terkecil. Oke, karena itu kita perlu rekursif, yaitu manggil fungsi si merge ini di dalam merge ini yang isiannya itu adalah si left dan juga si right. Right-nya. Dan supaya tidak terulang terus, kita perlu ada menyertakan kondisi lagi. Kalau misalnya array-nya itu lebih kecil dari 2, maka hentikan fungsinya. Kalau kita coba running, datanya sekarang sudah sesuai ya, dari yang terbesar ke terkecil. Nah, prosesnya itu saya jelaskan di sini. Pertama, di sini kan kita punya array 8, ada 8 elemen. Dan saya coba sertakan di sini. Nah, lalu kita panggil fungsi ini dengan kirim parameter itu data, yaitu data si 8 elemen ini. Setelah masuk ke sini, ngasihkan dulu apakah array datanya lebih kecil dari 2, kan masih 8, karena jumlahnya masih 8, jadi lanjut ke fungsi berikutnya. Di sini saya coba bagi 2 si array datanya, yaitu yang 8 tadi dibagi 2, yang mana si midnya itu berisi 4, karena 8 bagi 2 4. Berikutnya di sini saya define juga left dan right, ini isinya kurang lebih sama. Yang tampil di sini tuh untuk left dan right itu isinya kayak gini. Yang lebih isinya bakal munculnya itu kayak gini, ada 4 angka, dan ini juga 8 array.length dikurang min-nya itu tadi 4 kan, jadi 4 juga. Jadi left dan right isinya yang pertama seperti ini. Di sini saya perulangan dengan maksimalnya itu dari mid, yaitu di 4 tadi ya. Jadi yang left ini berisi data ini 90 sampai 5. Lalu untuk yang right, di sini agak beda perulangannya. Kita ambilnya itu i-nya itu sama dengan mid, yang mana 4, jadinya 4, i-nya itu 4 bukan 0. Lalu 4 lebih kecil dari array.length yang mana tadi 8. 4 lebih kecil dari 8. Dan di sini kita set si angkanya itu, si reg-nya itu start dari
4 dikurang 4 tadi, yang mana berarti 0. Lalu ke berikutnya 4 berikutnya kan jadi nambah ya, jadi 5. Nah 5 dikurang ini kan I++, jadi yang tadinya 4 jadi 5 dikurang 4 jadi 1, dan seterusnya. Yang mana nantinya itu dia bakal ambil data yang ada di kanan, jadi seperti ini. Jadi isinya seperti ini, karena kan kalau untuk ini kan tentang indeks ya, indeks 0, 1, 2, 3, jadi 4 kurang 4, 0, 4 kurang 5 kurang 4, 1, jadi 0, 1, 2, 3, 4. Nah, tapi yang jadi yang membuat dia ambil 80-50-nya itu adalah di sini. Array ke I-nya itu berarti kan array keempat. Nah, array keempat itu setar dari 0, 1, 2, 3, 4. Makanya di sini 80, 25, 40 sampai 50. Nah, berikutnya mungkin masuk ke sini ya, merge lab. Dia manggil fungsi lagi ke fungsi dia sendiri dengan cuman ada 4 angka ini. Setelah masuk, maka pengolahannya sama seperti tadi, dan data yang berikutnya itu dia bakal seperti ini, 95, 15. Terus yang right juga bakal jadi kayak gini, dan lengthnya bakal cuman ada 4 kan, 4 bagi 2, midnya itu yang asalnya 4, sekarang 4 bagi 2 jadi 2. Jadi cuman ada batas 90, 15. Di sini juga harusnya kayak gini, dan seterusnya. Dia akan berhenti setelah lengthnya lebih kecil dari 2. Jadi kalau cuma ada 1, maka loopingnya berhenti. Oke, lanjut ke si merge array ini dulu. Nah, di sini mungkin start dari yang lengthnya tadi 4 tadi ya. Nah, saya define integer I, J, K, I keperluan buat set index si lab, J buat si right, dan K buat si hasil utamanya. Nah, di sini 0. Oke, saya contohkan I, J, K. Nah, I kan di sini masih 0, lebih kecil dari lab.length di sini. Itu kan berarti untuk yang awal berarti 4. Ada masih isinya lab.length itu 4. Ya, lab.length 4. Baik, sama dengan 4. Nah, apakah I lebih kecil dari 4 dan J lebih kecil dari 4? Kalau misalnya true, dia bakal masuk ke fungsi dalamnya. Jadi while itu adalah perulangan di mana kondisinya kalau masih true, dia bakal terus looping yang ada di dalamnya. Ketika salah satu dari sini false, maka loopingnya berhenti. Nah, masuk ke sini, apakah lab.i di sini berarti yang 4 angka tadi. Si 4 angka ini lab.i di sini berarti 90. Apakah 90 lebih besar dari sekarang si right itu berarti tadi apakah 90 lebih besar sama dengan 80? Jawabannya true. Maka di sini di set si value barunya itu misalnya yang pertama itu dia 90, di set 90. Lalu untuk plus di sini adalah tadi kan array.k berarti indeks si array ke namanya array ke k, yang mana k-nya juga di sini masih 0. Array ke k di set 90, dan setelah melakukan proses tersebut K-nya bakal di set plus 1 plus. Maka di sini K jadi 1. Terus lab juga, setelah lab yang tadi yang diambil, lab index ke 090 ini diambil, maka labnya sekarang jadi I-nya sekarang menjadi 1 juga. Untuk J di sini masih 0. Masuk ke, karena di sini masih pengecekan lagi, apakah I yang sekarang tadi jadi 1 lebih kecil dari lab.length yang mana masih 4, dan J juga masih lebih kecil, jadi di sini masih true kan. Masuk ke dalamnya lagi, lab.i. Sekarang lab.i di sini nilainya
bukan 90 tapi jadi karena I-nya jadi 1, jadi dia masuk ke 15 di sini. Apakah 15 lebih besar dari like.j, j-nya masih 0, berarti 80 di sini. Apakah 15 lebih besar dari 80? Jawabannya false. Karena 15 tidak lebih besar dari 80 kan. Berarti fungsi di sini nggak keambil, dia langsung masuk ke si yang else ini. Else di sini berarti si array di set value sebagai si array j tadi. Di sini j-nya 0, berarti di sini set 80. Terus si k-nya sekarang jadi 2, j-nya jadi 1. Lanjut lagi, sekarang di sini jadi 1 dan jadi 1. Dua-duanya masih lebih kecil dari 4 kan. Jadi masuk ke sini. Apakah sekarang 15 lebih besar dari si 25 karena ini kan indeks ke-1 ya, 2 ini. Jawabannya salah. Jadi dia masuk ke else. Sini jadi ini 15. Nah, 15. Lalu k-nya bertambah karena ini k++, y-nya juga bertambah. Jadi 2. I masih 1. Karena di sini 1 dan 2 masih lebih kecil dari 4, masih lanjut ke sini. Ke berikutnya, lab.i apakah masih di 15 ya? Masih di 15 lebih besar dari si 40. Jawabannya masih false, dia berarti masuk ke else lagi. Reset sekarang setelah bukan 15, sorry. 25. Terus sekarang tadi 15 lebih kecil dari 40 juga ya. Jadi di sini 40. K-nya bertambah jadi 4, J-nya juga di sini bertambah lagi jadi 3. Masih 3 lebih kecil dari si 4. Masih proses di looping ini. Lalu masuk ke dalam sini juga. 15 lebih besar dari 50. Jawabannya masih false. Lalu masuk ke else. Sekarang si else-nya itu di set si 50-nya itu masuk ke sini. Nah, 10 masuk ke sini. Lalu K-nya sekarang bertambah lagi karena K++. Lalu J-nya juga di sini bertambah lagi jadi 4. Nah, setelah J-nya berubah jadi 4, pas masuk ke fungsi ini, di sini udah false. Untuk I-nya memang masih true, tetapi karena ini kondisinya N, J-nya juga harus bernilai true. Karena J-nya sekarang sudah 4, apakah 4 lebih kecil dari 4? Jawabannya false, maka loopingnya terhenti. Nah, kenapa saya tambahkan ada fungsi di sini, yaitu untuk menambahkan tadi sisanya. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5 ini udah terpakai ya, tapi ada 3 angka nih yang belum ke-assign. Oleh karena itu saya tambahkan perulangan di sini. Jadi pengecekan apakah I lebih kecil dari 4. I-nya di sini masih 1. Jadi dia masih fungsi while ini terpanggil dan di set si array ini menggunakan si nilai dari si lab. Jadi sekarang dia bakal masuk 15, di sini masih true karena I-nya bernilai 2. Ke berikutnya langsung di set ya, berarti I index kedua berarti 75. Lalu I index ke berikutnya ini jadi tambah juga jadi 3, I berikutnya 5. Sekarang 4. Nah, di sini baru setelah 4 dia bakal false, lalu lanjut ke berikutnya. Cuman karena J di sini juga udah false, maka fungsi ini udah nggak kepanggil. Kurang lebih secara flow dia tuh ngebanding-bandingin. Nah, sekarang tadi kan si merge lab ya yang dipanggil. Jadi lab yang di sini tadi 4, sekarang jadi yang dibandingnya jadi cuma 2. Jadi tadi nanti itu bakal 90, 15. Ini di proses pembandingan kayak tadi dan seterusnya yang nantinya bakal terus ngebandingin dan hasil akhirnya adalah seperti ini. Sampai 15. Kurang lebih secara proses seperti itu ya. Jadi di sini perlu rekursif buat memanggil ngebandingin si angka yang lebih kecilnya. Kurang lebih seperti itu. Saya hapus. Dan data hasil akhirnya sudah sesuai dari terbesar ke terkecil.
Lanjut berikutnya ke si counting sort ya. Nah, untuk counting sort itu mungkin saya kopas dulu yang dari sini. Data terurut counting sort. Lalu di sini saya coba define dulu si array data. Ini saya coba bedakan 11 misalnya 19 15 5 7 3 13. Saya coba buat angka ganjil ya, 1 3 5 7 9 11 13 15, cuman urutannya diacak. Lalu saya nantinya juga bakal perlu ngedefine si max length-nya, si angka terbesarnya. Ini saya define max dengan 15. Nah, sekarang kita coba buat fungsinya. Public static void counting sort. Isinya itu ada integer array, lalu si max yang nanti jadi param. Array max public static, ini spasi. Oke. Pertama kita coba running dulu ya. Ini harusnya yang tampil tuh dia masih yang sesuai yang di sini ya, 11 sampai si 13. Nah, di sini pertama saya coba define maksimal length-nya, array.length. Berikutnya saya define si output yang nantinya bakal ngambil hasil akhirnya. Yang dia diambil dari si length ini jumlahnya. Berikutnya ini buat menentukan si posisi max tambah 1. Lebih ke 0 i dari n i plus. Ini saya define dulu isian si code-nya ya. Berikutnya perulangan juga untuk define i sama dengan 1 lebih kecil dari max plus. Lalu si code ini itu bakal saya perluin buat ngeset dia memiliki value atau enggak. Berikutnya perulangan utamanya itu in sama dengan 0 lebih kecil dengan n kurang 1 i plus. Lalu di dalamnya juga ada elemen. Ini elemen tuh value tiap, nantinya si value tiap datanya ya. Lalu saya ngedepan position yang diambil dari si count next ke si elemennya di pangkat 1. Nah, sekarang outputnya itu diambil dari si tiap positionnya. Sini itu adalah elemen terakhir, elemen mungkin saya kasih print out dulu. Sini panggil si counting sort.
Oke, saya coba jelaskan mungkin. Nah, di perulangan pertama itu put count. Biar tidak pusing, saya tambahin yang lain di koma. Nah, ini kan saya set si count-nya itu sesuai si max ya. Ini max 15 ini saya ambil dari si 15 yang ada di sini. Lalu saya konsol si count array yang ini, perulangan yang pertama isinya kayak gini. Ini tuh kurang lebih ketika value-nya ada, misalnya ini kan 0 itu kan di sini nggak ada ya. Jadi dia bakal berisi 0. Lalu masuk ke 1 di sini ada 1, maka ketika value-nya ada di sini bakal jadi 1. Berikutnya 2, apakah ada 2? Nggak ada, jadi 0. Berikutnya 3. Jadi dari 0 sampai 15 ini yang ada angkanya di dalam sini dia bakal berisi 1. Jadi ini di depan bisa 15 kali sesuai yang ada di sini, dan ketika value-nya ada dia bernilai 1. Lanjut ke looping berikutnya, si count-nya ini. Nah, untuk yang kedua ini ketika dia yang bakal jadi si posisi yang tadi. Jadi yang pertama 0 kan nggak ada. Lalu pas dia 1 ada. Terus masuk ke 2, karena 2-nya itu nilainya masih nggak ada, jadi dia masih ambil nilai value sebelumnya. Jadi sini masih 1. Terus masuk ke 3, dia 3 itu ada. Jadi dia value-nya bertambah jadi plus 1, jadi 2, dan seterusnya. Itu menandakan tiap angkanya ada, maka dia akan berubah. Yang nantinya juga di si ini tuh dia bakal jadi dia bakal jadi si posisinya nanti. Ini berarti 1 itu harusnya indeks ke 0, lalu 2 itu indeks si 3 ini bakal jadi indeks kedua, dan seterusnya sampai si 15 adalah indeks terakhir. Lalu di looping berikutnya, di looping yang utama ini ini saya ambil perulangan yang ambil dari n dikurangi 1 ya. Kita coba print out si ln si elemen. Coba running. Nah, untuk elemen ini ya dia diambil sesuai yang tampil di sini. Jadi indeks ke 0 kan di sini 11, lalu 1, dan seterusnya. Nah, tapi di berikutnya yang di sini si count yang tadi nilainya ini seperti ini. Count ini kan isinya ini ya. Terus elemen itu tadi 11. Berarti yang ke 11 dari sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ini kan 11 ya. Nah, berarti dia masuk ke si 6 ini. Nah, 6 ini dikurang 1. Sekarang saya coba tampilkan si posisi ini. Coba running. Nah, ini kan 5 ya yang pertama nih. Di sebelah sini dia 5. Seperti yang tadi ya, dia kan si 11 ini ke 11 dikurangi 1 jadi 5. Nah, 5 ini dia bakal dipakai di output. Nah, si output tuh sekarang kan untuk isian output dia masih seperti ini.
Ini output, belum di assign kemana-mana, dia masih ambil dari si N, yang mana isinya ini ada sekitar 15 line-nya gitu. Nah, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eh, 8. Ini kan diambilnya dari N ya, N itu cuma ada 8. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, position ini kan output, berarti output ini output ke position tadi yang saya dapat di sini 5, berarti ke 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini nih diisi oleh si elemen tadi. Yang pertama adalah 11, jadi ini 11. Masuk ke looping berikutnya, ini ada si 1 nih, position 1 count yang elemennya indeks ke 1 tuh 0, 1, berarti ini 1 dikurang 1 berarti 0. Nah, ini hasilnya 0. Nah, posisi ke 0 berarti kan si output position ini berarti indeks ke 0 nya itu ini diisi oleh elemen tadi, berarti 1. Oke, lanjut ke berikutnya, 9. Nah, 9 di 9 ini tuh kan berarti di count elemen kita cari ke si elemen di 9 ini ya. Berarti kan kayak sama seperti tadi ya, 0, 1, 2, 3 dan sampai 9 ini 4. Sampai si 5 ini. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5. 5 dikurang 1 berarti 4. Kita dapat nih 4. Nah, si 4 ini berarti si 4 ini bakal diset ke si output ini 0, 1, 2, 3, 4. Berarti yang ini diisi oleh elemen itu si 9 tadi, 9. Dan seterusnya sampai hasil akhirnya itu 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan 15. Coba sekarang kita print out si elemen ini itu untuk mengurangi si jumlah yang tadi, yang supaya angkanya tidak 2 seperti ini. Sekarang kita coba print out si output sebentar, harus lewat looping. Kita coba print out si output, lalu rerun. Nah, sekarang datanya sudah terurut 1, 3, 5, 7, 9, 13, 16. Tapi kita tuh kan disuruhnya secara descending ya, urutannya bukan ascending. Jadi bukan dari terkecil ke terbesar, tapi dari terbesar ke terkecil. Oleh karena itu kita perlu satu perulangan lagi. Di sini in i sama dengan 0, lalu i lebih kecil dari n, i plus array ke i sama dengan output n 1 i berarti koma. Nah, kalau misalnya kita rerun sekarang, coba kita komen dulu. Nah, hasil akhirnya sekarang sudah berubah. Si data ini, hasil proses fungsi dari counting sort ini, dia sudah dari terbesar ke terkecil 15, 13, 9, 7, 5, 3, 1. Untuk penjelasan yang ini tuh output kan tadi nilainya 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ya, dari terkecil ke terbesar. Nah, di sini kita lakukan perulangan i sampai n yang mana 8. Nah, kita langsung ke output aja ya. Array indeks ke 0 yang nantinya ini yang baru. Indeks ke 0 dulu. Output ini kita ambil indeks ke yang di dalam sini. N itu kan berarti masih 8. 8 dikurang 1, 7. 7 dikurang i. I di sini masih 0.
Makanya berarti ini langsung 7. Indeks ke-7 dari atas 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti yang diambil 15. Berikutnya, sekarang ini bernilai 1. N 8 dikurang 1 itu 7. 7 dikurang I-nya udah 1. Berarti kan 6. Indeks ke-6 dari sini berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 13. Dan seterusnya dari terbesar ke terkecil. Jadi hasil akhirnya sudah muncul seperti ini. Ini komen saya hapus, print out yang nggak kepake juga saya hapus. Saya save rerun terakhir. Urutannya sudah dari terbesar ke terkecil. Itu saja mungkin saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.